Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Koras. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ikut beribadah di gereja ini, juga Bapak Ibu yang berada di rumah mengikuti live streaming. Hari ini, Minggu hari ini adalah peringatan turunnya Roh Kudus yang sering disebut Hari Pentakosta atau hari ke-50. Parningotan haroroni toddi parbadia. Firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah ini yang menjadi khotbah yang tertulis dalam Rom pasal 8 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam roh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah peringatan turunnya Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang percaya. Roh Kudus membangkitkan semangat dan kekuatan. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus itu yang dicurahkan, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, sehingga bisa tinggal di dalam roh. Ada dua hidup. Hidup di dalam daging, tadi dikatakan berarti mati. Dan hidup di dalam roh, yaitu hidup karena ada kuasa yang luar biasa yang bisa membangkitkan kita. Bukan hanya membangkitkan daging, kuasa Tuhan, tetapi membangkitkan kita sampai kekekalan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar motivator yang sungguh-sungguh luar biasa menggerakkan semangat melakukan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tetapi kalau kita amati,
sesudah mendengarkan motivasi-motivasi, dorongan-dorongan yang diberikan oleh motivator tersebut, ternyata tidak dapat melakukan apa-apa. Kebanyakan tidak ada perubahan. Setelah mendengarkan motivasi itu, toh juga seperti itu, tidak membawa perubahan. Kalau ada motivator mengatakan bahwa kesehatan itu baik, kamu melakukan ini supaya kamu dapat sehat, melakukan itu, melakukan ini, wah, sangat senang mendengarkannya dan tertarik, keren. Tetapi setelah selesai mendengarkan motivasi-motivasi tersebut, kita tetap seperti biasa, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan melakukannya. Kita tidak mampu melakukan apa yang dikatakan, diberikan oleh motivator tersebut. Motivator itu pun tidak bisa membuat kita mampu melakukan apa yang diucapkannya. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan Roh Kudus. Bukan hanya memberitahu apa yang baik untuk kita lakukan, seperti apa yang dikatakan motivator untuk sehat dilakukan, lakukan ini, lakukan itu. Tetapi Roh Kudus itu juga memampukan kita untuk melakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini tadi berkata bahwa kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita hidup di dalam daging. Jadi kita bisa berkenan bila kita hidup dalam Roh Kudus. Jadi Allah memberikan Roh-Nya supaya kita bisa berkenan kepada Allah. Jadi Allah mencurahkan Roh-Nya untuk membawa kita kepada perubahan. Ada memang cepat berubah setelah dia menerima Roh Kudus, tetapi banyak juga yang lama-lama baru berubah. Jadi Roh Allah memberi kepada kita, diberikan Tuhan, dicurahkannya kepada semua orang. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kapan dicurahkan? Roh Kudus dicurahkan begitu kita, begitu saya, begitu Bapak Ibu percaya kepada Yesus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, pada saat itu kita diberi Roh-Nya. Pada saat kita mengimani, percaya Allah di dalam Kristus, bahwa di dalam diri Yesus Kristuslah kita diselamatkan, ditebus dari dosa. Saat itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Memang orang-orang menerima Roh Kudus itu tidak langsung ada perubahan. Ada memang cepat, seperti orang yang sakit 38 tahun di Bethesda, hanya omongan saja, kata-kata saja, bangkitlah dan bawalah tikarmu, lalu dia sembuh. Tidak dicampakkan ke kolam Bethesda itu, tapi hanya kata-kata saja. Ada yang orang buta, hanya kata-kata juga,
imanmu yang menyembuhkan kau, pergilah. Ada yang dengan air liur Yesus, ada yang dengan lumpur, mereka sembuh. Jadi berbagai cara Yesus menyembuhkan dan cepat. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak juga yang lama kelihatan apa yang dirubah oleh Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus kita terima, proses perubahan itu terjadi step by step, lambat laun. Ada proses yang harus kita lalui. Seperti air tetesan. Tetes-tetes air di atas batu yang keras, molo dihitaat di guari batu ping, yang begitu keras, 1, 2, 3 bulan ditetesi air tetesan itu, tidak kelihatan apa-apa. Masih bulat, tidak berpengaruh. Tetapi batu itu bisa berubah kalau air itu terus-menerus menetes. Setelah beberapa lama, batu itu pasti berlubang. Jadi air yang lembek kalau terus menetes bisa melubangi batu keras tadi. Roh Kudus lebih dari itu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, tidak tiba-tiba membawa perubahan kepada kita. Ada proses yang kita lalui. Kalau kita setia dan sabar, kita menjadi lebih baik dan seperti Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan agar kita mampu melakukan apapun yang difirmankan Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kekuatan, daya tahan untuk terus berjuang dalam perjalanan kehidupan kita menuju kekekalan. Roh Kudus itu membuat kita mampu bertahan menghadapi banyak tantangan, menghadapi apapun, sesulit apapun, sesusah apapun perjalanan kehidupan ini. Roh itu pasti membackup, mendorong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Roh Kudus adalah meterai bahwa saya adalah milik Kristus. Roh Kudus adalah yang berharga. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, hidupilah seperti kita memiliki barang yang berharga, ibaratnya piano atau keyboard, semahal apapun, seharga apapun, ratusan juta pun harganya, itu memang barang berharga. Lalu kita tempatkan di salah satu ruangan di rumah kita. Tetapi walaupun itu barang berharga, kalau kita tidak dapat menggunakan itu, tidak ada artinya. Itu hanya pajangan, slogan. Tapi kita puas, merasa haus, kita terpuaskan kalau barang berharga itu kita gunakan, kita pakai dalam hidup kita, baru sempurna, baru benar.
Jadi Roh Kudus demikian juga adalah suatu pemberian Tuhan yang sangat berharga, yang memampukan kita untuk menjalani hidup ini menuju kekekalan. Tetapi kalaupun Roh Kudus itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma, bukan berarti tidak berharga. Roh Kudus adalah yang berharga bagi hidup kita. Inilah kesempatan kita untuk menggunakan Roh Kudus, menghidupi hidup di dalam Roh Kudus, mengenakan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita menjadi hidup di dalam Roh, sama dengan hidup. Kalau tidak, kita hidup di dalam daging, atau hidup di dalam keinginan-keinginan daging yang tujuannya memperoleh hidup kematian yang kekal selamanya. Tetapi yang menerima Roh Kudus menjadi kekuatan dalam hidupnya, yang menyetir, yang memelihara, menyertai hidupnya, sebesar, sekuat apapun, sepahit apapun, seberat apapun beban yang kita alami, kita hadapi, Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Itu. Jadi peranan Roh Kudus dalam hidup kita sangat besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah Roh Kudus menjadi kekuatan baru dalam hidupmu. Itu akan kelihatan nyata dalam hidupmu, dalam hidup kita, dalam hidup berbangsa, bernegara, bergereja. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22, bahwa orang-orang yang menerima Roh Kudus menyetir, mengemudikan hidupnya, pasti membuahkan sukacita, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, panjang sabar, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Buah-buah ini pasti bertumbuh seperti pohon dalam hidup kita. Seperti pohon yang bertumbuh di tepi sungai. Seperti itulah orang-orang yang menerima Roh Kudus. Kalaupun kemarau datang, dia tetap mekar. Artinya, kalaupun beban-beban berat karena ekonomi, karena ditinggal kekasihnya yang disayangi lewat kematian, karena perilaku anak-anaknya, karena pengangguran, dan lain-lain. Itu beban-beban berat. Kita mampu melewati itu bersama Tuhan di dalam Roh-Nya. Roh Kudus juga mempersatukan kita sama seperti Yesus menyembuhkan orang-orang sakit tadi. Memang pemberian, penyertaan, atau kasih Tuhan, berkat Tuhan kepada kita bisa saja berbeda-beda, tidak sama. Ada yang cepat dia raih dan diakui itu adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Ada yang lama, ada yang belum. Tapi ada yang merasakan sama-sama menerima, walaupun dengan cara yang berbeda, tetapi cara Tuhan dengan Roh-Nya yang berbeda memberikan kepada kita. Tapi semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah paksakan bahwa orang yang menerima berkat atau orang yang menerima Roh Kudus pasti seperti apa yang kualami juga dialami orang lain. Tidak.
Mularong nama dokon ekon nadigo hitodi doho bahasa roh minna ido na niguhan nitodi porbadia. Ya silahkan siapa yang percaya seperti itu. Tapi jangan dipaksakan kita seperti itu, memahami bahwa kita telah bersama Tuhan di dalam rohnya, walaupun tanpa dengan bahasa-bahasa asing. Tidak. Suatu saat berjumpa yang menerima berkat Tuhan kesembuhan dari penyakit. Saya disembuhkan Tuhan Yesus, hanya dikatakan saja bangkitlah, pergilah, saya sembuh. Oh tidak, saya dengan lumpur dibuat ke mata saya terus baru bisa melihat. Oh enggak, aku dari air liurnya baru bisa melihat. Boleh saja beda-beda berkat Tuhan kita terima, tapi cara Tuhan di dalam rohnya memberi. Apa yang kita alami menurut kita itu adalah berkat Tuhan, syukurilah. Jangan paksakan seperti apa yang kamu alami itu, seperti itulah yang dialami orang lain. Tanpa itu berarti dia tidak bersama dengan Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus yang pasti menguatkan orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kamu hadapi, apapun persoalanmu, apapun bebanmu yang kamu hadapi sekarang dalam perjalanan hidup ini, ingatlah kita sedang berjalan menuju kekekalan. Dalam perjalanan ini ada suka, ada duka. Ada jalan terjal, ada jalan sulit, ada jalan yang berkerikil, penuh onak duri, membuat kita capek dan jatuh bangun karena jalan tersebut. Tapi ingat, Roh Kudus ada di dalam kita, menyertai kita, menginspirasi kita untuk terus membawa kita dari kesulitan dan terus berjalan menuju kekekalan. Amin.